Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah ketemu kembali dengan channel Jarkin Changyun, Losari Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita semua masih dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang masih memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita. Alhamdulillah siang hari ini saya hadir untuk melihat kebun tanaman, intinya adalah tanaman kapulaga, kebun kapulaga, namun diselingi atau ditumbang sari ini tanaman yang lain yang tidak kalah pentingnya. Pada sesi kali ini di kebun tumbang sari kapulaga ini akan saya tutorialkan kembali, kita buktikan kembali bahwa kita bercocok tanam, berkebun biasanya sering ada gangguan-gangguan, baik gangguan oleh manusia itu sendiri seperti merusak, mencuri, dan gangguan binatang yang lain. Binatang yang lain dalam hal ini yang menjadi musuh kita para petani adalah babi hutan atau celeng yang biasa merusak di sekitar tanaman yang sedang kita tanam, yang sedang kita pelihara. Jadi pengalaman saya ini kita sampaikan kembali agar para petani bisa punya solusi, punya cara. Hanya dengan sampah yang tidak terpakai lagi, yaitu sampah dari manusia yang namanya potongan-potongan rambut. Potongan-potongan rambut yang tidak ada gunanya apabila kita manusia tidak pandai untuk menggunakannya, atau kemanfaatan daripada sampah yang namanya rambut. Rambut atau sampah rambut ini mudah sekali mencarinya, tinggal kita datang ke tempat-tempat salon, menempatkan wadah atau tempat untuk pada saatnya usai salon itu tutup, biasanya rambut sudah dikumpulkan oleh para pegawainya atau karyawannya. Jadi demikian, pagi hari ini kita akan lihat tanaman-tanaman kami yang biasa dirusak oleh babi hutan atau celeng. Ikuti terus sesi berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bumi, tanah, air itu untuk dilestarikan, untuk digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Salah satunya kita berkebun, bercocok tanam ini dalam rangka juga melestarikan lingkungan alam, yaitu bumi kita, tanah kita, agar selamat, tidak ada bencana alam. Lah kaitannya kita berkebun, bercocok tanam, terutama di luar tanaman pokok, ya ini yang namanya kapulaga ini, saya menanam beberapa tanaman yang lain, yaitu durian musangking, kemudian alpokat, dan di sekeliling kebun ini yang luasnya tidak lebar lah, hanya setengah hektar, ini kita tanami pohon kelapa hibrida. Namun itu tadi ada gangguan dari hewan yang namanya celeng. Dalam mengatasinya sudah entong korehe begitu. Artinya berbagai macam cara sudah dilaksanakan, namun beberapa bulan yang lalu kami punya pengalaman tersendiri, yaitu dalam menanggulangi hama babi hutan atau celeng ini cukup simpel. Itu tadi sudah disampaikan, pakai rambut yang sudah tidak terpakai, artinya hasil tukang cukur atau tukang salon
kita kumpulkan rambut itu dan kita gunakan untuk terapi pengusiran babi hutan. Sekarang tiba gilirannya untuk kita semua menyaksikan pengalaman ini selanjutnya, yaitu penanganan daripada kerusakan oleh babi hutan. Ini bukti kelalaian saya ini. Kelihatannya beberapa minggu atau 5 hari yang lalu, binatang pengganggu yang namanya babi hutan atau celeng kalau sudah merusak seperti ini. Sebenarnya kemarin sebelum dirusak ini, pohon cikal hibrida ini adalah sehat. Nah, ini setelah kita mengunjungi kebun lagi untuk melihat perkembangan celeng seperti apa, ternyata ini satu batang sudah diodaladil. Tapi kita sebagai manusia ya tidak akan putus asa, tetap menanam kembali, namun dengan tindakan-tindakan preventif kuratif, yaitu masih dengan cara si rambut sakti kita terapkan. Ini saudara-saudara ya, bukti pula kelapa hibrida yang sudah 6 bulan ditanam. Rupa-rupanya beberapa minggu yang lalu juga diodaladil celeng. Seperti ini hanya merusak. Jadi tunasnya, pupusnya yang diambil, akhirnya cikal ini ya mati. Maka dari itu rambut yang menjadi sampah ternyata bermanfaat. Ini pohon ubi atau pohon bolet atau budin yang sudah mulai dirusak oleh babi hutan. Jadi celeng atau babi hutan itu senang sekali kepada pohon budin ataupun ubi kayu, ataupun pohon cikalan atau pohon kelapa. Itu sangat senang sekali. Entah dicari apanya, biasanya seperti ini tapak tilasnya. Saudara, ini juga salah satu bukti keganasan Wroho alias celeng alias babi hutan sing ora nguman-umani karo menungsa. Tapi kita manusia tetap wajib ikhtiar bagaimana caranya agar babi hutan itu tidak merusak. Makanya rambut sakti berbicara. Setiap menanam pohon cikal, khususnya hibrida atau tanaman yang lain, terutama di daerah-daerah yang rawan babi hutan atau celeng, pokoknya nggak lupa dengan si rambut sakti ini sebagai pelindungnya. Demikian juga si jagoan kita musangking ini yang sudah 2 meter lebih. Ini juga kita selimuti di bawahnya seperti ini, yaitu agar selamat dari gangguan khususnya binatang yang namanya celeng atau babi hutan. Aligator juga sebagai apokat handal unggulan, tidak ketinggalan pula kita selamatkan, kita selimuti dengan si rambut sakti. Sakti tidaknya ini hanya istilah saja. Yang jelas sebagai shock terapi buat celeng babi hutan yang mengganggu tanaman saya. Tetap menanam. Kalau yang ini tadi dirusak oleh babi hutan, sekarang sudah ditanami kembali. Manusia tidak boleh kalah dengan hewan. Karena Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Di luar manusia semuanya itu belum baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita tidak boleh putus asa untuk selalu berikhtiar, sedulur-sedulur. Ini pohon pete juga tidak kalah ingin diselamatkan dari gangguan khususnya celeng atau babi, sama dengan rambut sakti. Seperti di ini cikal hibrida ini yang sudah 6 bulan kita tanam, tumbuh subur,
juga diselimuti dengan rambut sakti sebagai ikhtiar agar celeng ora doyan gitu. Ini sama juga mendapat perlakuan yang sama dengan dikasih selimut anti celeng, selimut anti babi hutan. Demikian juga dengan yang lain, tanaman yang lain. Seperti biasanya adalah jagoan kita, musangking. Musangking juga langsung dikawal seperti teman-teman yang lain, yaitu si rambut sakti. Juga tanaman yang lain, yaitu alpokat. Nah, ini alpokat. Ini alhamdulillah tumbuh subur. Alpokat jenis kendil ya. Kita selamatkan pula dengan si rambut sakti. Juga nun jauh di sana sudah kita selimuti pula durian kebanggaan orang Indonesia, yaitu durian petruk. Nah, durian petruk ini dengan kaki duanya sudah kita selimuti pula dengan si rambut sakti. Mudah-mudahan setelah diusahakan seperti ini, si durian petruk akan tumbuh subur, tidak diganggu oleh celeng. Demikian saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Pembuktian kedua bahwa babi hutan atau celeng takut kepada si rambut sakti ataupun sampah daripada dunia kecantikan atau salon. Jadi kepada para sahabat tani yang tanamannya sering diganggu oleh khususnya babi hutan atau celeng, dicoba seperti saya ini, itu dengan rambut yang sudah tidak berguna karena akan menjadi sampah. Lah kita manfaatkan untuk terapi celeng atau babi hutan itu tidak mengganggu tanaman kita. Oke, atas perhatiannya diucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, bisa beraktivitas dan bisa bermanfaat hidup kita di dunia dan insya Allah di akhirat kelak. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe di channel Jarkin Cangyun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.